Dunia teknologi selalu mengalami inovasi dari elemen sederhana sampai yang kompleks, termasuk industri makanan yang selalu menampilkan kebaruan akan inovasinya. Tema-tema keberlanjutan, teknologi tinggi, serta inovasi menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa menyeimbangkan dengan globalisasi. Terlebih, tujuan industri adalah mengejar efisiensi dan efektif yang akan menekan biaya produksi pada dasarnya. Kehadiran robotics food juga menjadi hal baru dan persaingan baru yang akan merubah tatanan pelayanan makanan, bahkan menciptakan makanan sesuai dengan algoritma sistem yang diinginkan dari pemesan atau konsumennya. Merangkum beberapa sumber yang membahas robotics food seperti Robotics and Automations in the Food Industry, Current and Future Technologies yang ditulis oleh Darwin dan kawan-kawan, yaitu seorang profesor dari Irlandia Utara yang meneliti bidang robotika di Italia yang melibatkan dalam pembuatan robot-robot humanoid atau robot berukuran kecil. Penelitiannya selalu menciptakan peningkatan kekuatan dan manipulator kecakapan robot dengan kekuatan biomimetik atau ilmu yang mempelajari prinsip dan desain alamiah alam agar menciptakan keberlanjutan dan memahami ekosistem biologis dalam mekanisme robot yang ditampilkan dengan teknologi baru, sehingga bisa berfungsi untuk teknologi medis, industri, serta menciptakan efek ramah lingkungan. Jika robotnya menciptakan produk dengan dibekali berbagai sensor, hal ini karena diterapkan beberapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang hampir mirip dengan manusia, terlebih pada pekerja. Sedangkan Caldwell dalam bukunya membahas pengembangan teknologi robotika dan otomatisasi yang berguna untuk industri makanan. Hal ini jelas bahwa tujuannya menyasar pada produksi makanan, bisa mencakup sektor hulu ke hilir, dimulai dari bidang pertanian, pengolahan bahan baku, manajemen pasca pertanian, agar hasil panen dapat awet dan langsung bisa diolah dan memiliki waktu kadaluarsa yang panjang, bahkan menciptakan produksi makanan siap saji dan siap santap yang sudah matang. Hal demikian bisa dilakukan oleh robotics food karena kekuatannya mencakup sistem aplikasi robotika tingkat tinggi, rumit, dan kompleks. Juga disusun untuk mengerti algoritma dan kecerdasan untuk mengolah hasil panen, mengerti bahan baku dengan disusupi big data. Nah, hal ini bisa menciptakan sensor pemilahan otomatis untuk mengolah berbagai jenis komoditas. Robotics food mampu mengatur sistem pangan yang kompleks menjadi suatu produk yang siap dinikmati langsung oleh konsumen, sehingga hal ini jelas terlihat, yaitu pengurangan tenaga kerja untuk operasional dan menghemat serta memangkas biaya produksi, karena perusahaan industri makanan besar sudah ingin memiliki otomatisasi. Hal inilah yang akan menimbulkan kontroversi keberlanjutan yang selalu mengusung people, planet, profit. Hal ini sudah tergantikan dengan profit and machine, dan tidak ada lagi manusia. Manusia atau people ditempatkan sebagai pemantik profit dari teknologi yang diciptakan. Jadi, robotics food sederhananya dibagi dalam beberapa definisi. Pertama, robotika makanan untuk produksi makanan. Contoh produknya adalah olahan makanan beku, olahan siap saji, olahan siap santap. Di Jepang, melansir dari situs pemerintahnya, japan.go.jp, sudah memiliki robot pembuat sushi, sehingga semua instruksi dan keinginan konsumen akan diselesaikan oleh robot pembuat sushi ini. Yang kedua ada robotika makanan untuk estetika dan atraksi makanan. Contohnya adalah mesin cetak 3D makanan. Hal ini fungsinya untuk kesenangan dan hiburan pada pariwisata makanan. Karena bukan teknologi makanannya yang ditampilkan, melainkan tindakan robotnya, yaitu menghasilkan makanan 3 dimensi yang unik. Untuk rasa, jelas harus mengukur berbagai preferensi makanan seseorang. Dan makanan hasil teknologi itu biasanya memiliki standar resep perusahaan yang sudah melewati uji coba. Sehingga rasa-rasa makanan pabrikan akan cenderung sama jika tidak ada kerusakan bahan baku. Ketiga, robotika makanan untuk pelayanan. Contohnya robot-robot yang melayani konsumen untuk mengantarkan pesanan makanannya dengan fungsi prasaji, seperti restoran creator di San Francisco. Adanya kecerdasan buatan digunakan untuk membuat burger yang sempurna hanya dengan menggunakan bahan-bahan segar. Robotika makanan ini membuat burger yang dapat disesuaikan dari awal hingga akhir dan juga bisa menjadi masa depan industri restoran untuk yang berminat berwirausaha burger. Hal ini juga akan menjadi dilema jika ekologi sosial budaya abai terhadap kebaruan teknologi. Karena seperti yang sudah-sudah saja, teknologi memang berfungsi mempermudah segala hal.
bahkan menciptakan solusi apabila ada kecocokan dalam urgensi kebutuhan dan juga menjadi solutif. Namun jika para penggunanya terlalu memperbudak dan diperbudak oleh teknologi, robotika makanan hanya sebatas penemuan belaka yang dipertontonkan tanpa mengambil alih fungsi urgensi kebutuhan sebenarnya. Dan jika tidak mengerti fungsinya, hal-hal kemanusiaan akan hilang begitu saja karena tergantikan dan merasa dimanjakan oleh kecanggihan. Titik krisisnya akan mulai terlihat jika teknologi robotika makanan sudah memperlihatkan tanda-tanda kerusakan. Minimal sudah sering macet dan keberadaan teknisi robotika makanan belum sampai pengetahuannya. Hal ini juga perlu dikaji lebih lanjut dalam penciptaan produk. Ibarat produk otomotif, selalu siap siaga dengan komponen dan tim teknisi untuk memperbaiki. Begitu juga jika ingin menggunakan atau mengembangkan robotika makanan atau robotics food. Dari beberapa informasi yang dikembangkan oleh perusahaan robotika makanan Jepang yang bernama Kawasaki Heavy Industries yang dari tahun 1961 mengembangkan robotika makanan untuk sasaran industri restoran atau perusahaan makanan cepat saji, ini sudah bisa sistemnya diadopsi oleh berbagai kepentingan perusahaan robotika makanan seperti beberapa akademisi dan peneliti terlibat dalam pengembangan teknologi dan pembaruan inovasi untuk robotika makanan agar tercipta produksi dan kualitas makanan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini memanglah harus menjadi kajian multisektoral dan multi-aktor jika pelibatan robotika makanan sudah sampai tahap dari produsen ke konsumen tidak melalui distribusi yang kompleks. Ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai antisipasi ledakan teknologi terlalu canggih karena dampaknya akan Maksudnya langsung terasa. Seperti yang pertama adalah jika setiap produsen makanan skala rumahan dan kecil sudah terbeli dan memiliki robotika makanan, maka tidak ada lagi lowongan pekerjaan pembuat makanan tersebut karena sudah ketergantungan pada robotika. Yang ada hanya perlu pemeliharaan teknisi saja. Dampaknya pengangguran semakin bertambah jika ledakan populasi terus meningkat untuk potensi produksi sederhana. Yang kedua, dampak lingkungan. Ini karena dimanjakan teknologi memanglah memudahkan, namun terkikisnya empati pada lingkungan juga menjadi tanggung jawab yang berat. Karena ongkos perawatan dan pelestarian lingkungan itu lebih mahal daripada ongkos membeli teknologi tingkat tinggi. Karena alam ini perlu waktu penyesuaian dalam pemulihan. Contohnya, jika robotika makanan menggunakan daya listrik tinggi dan tegangan maksimal, maka tentunya akan sering terjadi korsleting listrik. Apalagi lokasinya di pemukiman warga. Hal ini berbahaya juga jika ada arus pendek. Yang ketiga, generasi serba instan. Tentu saja studi ini sudah sejak lama ada tentang useless generations. Generasi tidak memiliki tujuan hidup dan pemalas akibat teknologi. Hal ini juga dibahas oleh para peneliti dari Center for Coordination Sciences, MIT, Amerika dengan penelitian The Productivity Paradox of Information Technology yang menyatakan bahwa penggunaan gawai saja dapat mengganggu produktivitas dan keseimbangan kehidupan kerja. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang sudah dimanjakan teknologi. Ini baru dampak gawai. Bagaimana dengan dampak robotika makanan yang semua orang berpeluang memilikinya? Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang memang bisa menjadikan robotika makanan menjadi barang canggih yang solutif.